Oke, balik lagi guys. Oke, tes suara. Jadi gue lagi coba yang kedua kalinya buat tag DJI Min ini, ditaruh di visor helm. Cuman yang sekarang gue coba pakai noise cancelling yang low level. Nah itu gue pengen tahu hasilnya udah cukup jelas, karena kemarin yang di video gue upload itu kan pakai noise cancelling yang high. Nah itu suaranya kayak benar-benar teredam banget sih suara di sekitar. Jadi suara gue kayaknya terlalu over deh. Nah sekarang gue mau coba pakai yang di low, apakah suara sekitar lebih agak terdengar gitu, biar kayak ada interaksi gitu lah, kayak suara-suara motor. Jadi nggak cuma suara gue doang. Nah ini udah di jalan yang agak rame. Apakah suaranya udah lebih jelas kedengaran suara gua terus suara lingkungan gitu. Gimana guys? Jelas gak suara? Hari ini gue lagi kerja di Fatmawati, di klien gue. By the way, gue tuh lagi kerja sebagai auditor guys. Belakangan ini gue lagi pulang malam terus, karena ini kan bulan April, bulan-bulannya perusahaan ngelaporin keuangannya, lapor pajak. Jadi emang lagi peak seasonnya buat auditor. Kayak udah sekitar 3 mingguan gue dari awal April deh lembur terus. Kayak balik jam 12, jam 5 pagi. BTW tanggal 1 Mei besok kan libur tuh guys. Gue mau touring sama si Monik ke Lampung. Nah itu kan rencananya gue mau touring itu bareng temen gue juga, 3 motor. Cuman berhubung teman gue nggak jadi, akhirnya ya udahlah, gue putusin gue sama Monika aja, karena udah niat jalan juga kan. Cuman tuh yang gue khawatirin itu karena gue belum pernah kan touring ke arah barat. Selama ini gue touring selalu ke arah timur gitu kan, kayak ke Sawarna, ke Kuningan, Cianjur, kayak gitu-gitu. Nah ini gue first time mau touring ke arah barat. Udah gitu ini first time gue untuk keluar pulau dari Pulau Jawa. Excited sih jujur, kayak gak sabar banget. Sekarang ini udah tanggal 29. Nah besok 30, tanggal 1 paginya itu mungkin gue bakal jalan jam 3 kali ya, atau jam 4-an. Karena tadinya itu gue sama temen gue itu kan rencananya jalan kayak jam 2 pagi gitu, biar agak nyantai jalannya, terus bisa istirahat yang agak lama di pelabuhan. Nah karena temen gue gak jadi, terus gue juga belum pernah ke arah sana, gue mutusin jalannya agak telat aja gitu, agak lebih pagi.
karena jujur gue takut sih sama kondisi jalannya kan gue nggak tahu ya. Kalau misalnya kita touring ke arah Bandung kan, misalnya lewat Pantura atau lewat Puncak itu kan masih ketemu jalan rame ya, walaupun touringnya malam gitu. Gue pernah touring jalan balik kerja jam 8 malam dari Jakarta ke Bandung, itu masih ketemu area-area rame kayak di Cikarang, terus di Karawang gitu kan, kayak masih ada pasar, jadi nggak terlalu takut. Nah kalau ke arah sana nih guys, ke Pelabuhan Meraknya itu tuh yang gua belum tahu kan, entah jalanannya sepi atau gimana gitu. Karena gue pernah touring ke Citorek malam-malam jam 11-an lah dari rumah. Nah itu pas jam 1 jam 2 nya itu kan udah masuk ke jalan raya apa ya namanya, Sukabumi atau bukan sih, yang gue lewat jembatan Yasmin tuh Bogor, terus gue ke kiri. Nah itu jalanannya kayak benar-benar sepi banget. Gue cuman berdua doang tuh sama si Mas Iki yang pakai motor Vario kan. Kayak benar-benar sepi banget di jalanan. Cuman gue sama si Mas Iki itu, dua motor. Nah terus yang ngerinya lagi itu ini sih, kayak kan karena gue berdua tuh, jadi gue nggak terlalu kepikiran begal. Cuman yang hari itu misalnya kayak motor gue trouble gitu kan, itu kan jalanannya kayak panjang lurus, terus udah gitu nggak ada kayak Alfamart, Indomart, terus kayak bengkel-bengkel gitu, kayak jarang banget. Nah itu sih yang lebih gue khawatirin, kayak misalnya sewaktu-waktu motor gue kenapa-napa gitu. Nah itu mau gimana, apakah mau di-stud dengan jarak yang panjang gitu kan, agak ngeri sih itu. Cuman itu seru banget menurut gue, karena jalurnya itu kan lurus panjang, udah gitu jalannya bagus, tipikal jalan di Jawa Barat lah, yang aspalnya bagus, terus panjang, ada sedikit lubang, cuman nggak terlalu kan. Jadi gue bisa agak kecepatan tinggi gitu lah. Nah kalau ke arah Merak itu, gue udah coba nonton video orang touring. Dari yang gue liat sih kayak jalanannya itu kebanyakan yang kayak beton gitu ya, yang kayak corak. Nah itu jalan kayak gitu tuh malesin banget guys ya, karena bikin motor kayak jadi bumpy gitu tuh, kayak keras. Beda sama kayak jalanan aspal gitu. Kalau di jalanan aspal kan motor lebih stabil ya. Nah kalau di jalanan yang kayak gini nih, yang beton gitu, itu kalau kecepatan tinggi tuh motor kayak anjut-anjutan gitu, kayak loncat-loncat. Nah itu sih bikin pegel. Kalau dari Bakahuni ke Lampungnya itu sih gue nggak terlalu khawatir ya, karena kan schedule gue udah kena pagi dengan naik kapal yang jam 7 atau jam 8 gitu kan, berarti nyampe di Bakahuni udah pagi, udah jam 9 jam 10 lah udah terang. Nah kayak gini guys, jalanan jadi bumpy. Nah terus gue juga rencananya kan waktu itu pengen nginep di daerah Kalianda kalau sama temen-temen gue, cuman berhubung mereka nggak jadi,
Ya udahlah, gue putusin gue nginep di kota Bandar Lampungnya aja kan. Toh gue juga belum pernah, sekalian gue mau lihat-lihat di kota Bandar Lampung ada apa aja. Mungkin kayak biasanya gue kalau touring sama Monik di kota asal paling kulineran lah, karena di Lampung juga banyak ini pantai. Gue rencananya sih bakal ke pantai dulu, kayak pas dari turun kapal tuh dari Bakahuni gue bakal ke pantai Stigi Batu rencananya. Sekalian arah OTW ke hotel di Lampung. Itu kan hotel mungkin check-in sekitar jam 12 ke atas. Dari Bakahuni ke kota Bandar Lampungnya itu kan 3 jam. Kalau jam 9 kan sampai sana jam 12. Jadi ya udahlah, agak telat aja check-in karena gue mau ke pantai dulu kan, mau lihat-lihat. Oh iya, mungkin kedepannya gue bakal coba belajar ngedit kali ya guys, biar videonya lebih proper buat ditonton. Karena sejauh ini gue masih males ngedit. Kayak video yang terakhir yang gue test mic itu kan nggak gue edit ya video, dari video raw langsung gua upload aja. Karena jujur masih agak mahal sih guys ngedit. Jadi gue tuh sebenarnya awal-awal upload video di YouTube itu bukan kayak yang buat konten gitu kan, yang gak konten-konten proper gitu, yang kayak udahlah buat dokumentasi pribadi aja. Tapi kayaknya seru gitu kalau kontennya diseriusin. Tetap sih buat dokumentasi pribadi, cuman kayak lebih proper aja gitu video-video yang diupload. Karena kadang-kadang gue juga suka nontonin video gue sendiri. Gue juga suka nontonin video-video motovlog lain. Kadang juga garing aja sih nontonin video sendiri, karena udah mah gue nggak ngomong, terus kadang-kadang posisi kameranya juga kayak terlalu ke atas gitu, si dashboard atau tangan guanya nggak terlalu kelihatan, jadi kayak nggak ada interaksi gitu. Nah, doain aja lah kedepannya gue bisa lebih proper dalam bikin video. Terus gue sekarang pengen banget sih bikin konten makan gitu ya, kulineran. Cuman masih agak grogi kalau harus nunjukin muka di depan kamera gitu, ngomong di depan kamera. Ini gue ngomong tanpa kamera ngeliatin muka aja gue grogi guys.
marah-marah karena macet nih guys di jalan apa sih nih? Jalan Wijaya yang mau ke arah Antasari tuh. Kalau gue sih ke arah Fatmawati ini nggak terlalu macet kan, cuman yang ke arah sana yang ke arah Cawang itu macet banget. Ada bapak-bapak yang ngomel gitu. Oke nih, gimana deh kalau lagi di kecepatan tinggi suara gue? Apakah masih bisa kedengeran? Yang bikin macet tuh yang kayak gini-gini sih, yang kayak orang mau masuk atau keluar dari gang perjalanan itu kan lumayan kayak motong gitu kan, jadi mobil-mobil yang lagi di jalan kayak berhenti gitu. Nah itu yang bikin macet kalau ke arah Antasarinya. Kalau ke arah Cawangnya itu kan dia ada lampu merah tuh di ujung, terus jalanannya juga agak sempit. Gue demennya kalau ke klien gue yang ini tuh, gue kayak agak riding dikit kan dari rumah, seru jadi. Terus ngelewatin ini kayak perumahan gitu, banyak pohon-pohonnya. Kalau pagi-pagi lewat kayak gini tuh enak, jadi buat refreshing mata gitu, ngeliatin hijau-hijau. Halo, serangga gede juga ternyata. Oke guys, jadi objektif video ini kan sebenarnya cuma buat test mic sama sharing-sharing dikit tentang rencana touring gue besok. Jadi videonya udah gue close sampai sini aja lah ya. Oke, bye bye guys, peace.